Tampak halaman Stadion Gelora Bung Karno pada hari Minggu tidak tampak seperti biasanya. Biasanya masyarakat bisa menggunakan halaman tersebut serta stadion tersebut untuk kegiatan berolahraga. Namun, pada tanggal 26 Juni 2021, area Stadion Gelora Bung Karno dan sekitarnya disterilkan dari masyarakat umum dikarenakan sedang adanya penyelenggaraan pemberian vaksin untuk masyarakat yang ber-KTP di DKI Jakarta yang dilakukan registrasi sebelumnya melalui situs online yang website sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan. Lalu pemberian vaksin ini dilakukan oleh pemerintah serta ada beberapa titik di area Stadion Gelora Bung Karno yang menyelenggarakannya dari Perhimpunan Bank Umum Nasional. Vaksin yang diberikan pun yaitu jenis AstraZeneca dan Sinovac. Masyarakat pun banyak yang berbondong-bondong datang ke area Gelora Bung Karno dan sekitarnya. Bahkan terlihat beberapa bus Transjakarta keluar masuk ke area Gelora Bung Karno untuk mengantarkan masyarakat dari seluruh daerah Jakarta agar bisa mendapatkan vaksin tersebut. Masyarakat yang ingin berolahraga pada hari Sabtu, Minggu, dan seterusnya masih bisa berolahraga di luar area stadion karena masih ada tempat-tempat yang bisa kalian gunakan untuk berolahraga selain di dalam Stadion Gelora Bung Karno. Jadi kalian yang ingin berolahraga tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan area tersebut. South Quarter Building Tower. Gedung ini berada di daerah Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Gedung ini berfungsi sebagai mall serta office tower. Gedung ini juga mempunyai 3 building tower yang masing-masing towernya berada di lingkungan South Quarter juga. Lalu pada saat pintu masuk, tersedia cek suhu tubuh untuk menjaga keamanan pengunjung di era pandemi sekarang. Saat memasuki gedung ini, kita disuguhkan dengan konstruksi bangunan layaknya dom Jepang. Lalu di sekelilingnya juga terdapat kolam ikan hias serta tanaman pepohonan yang membuat gedung ini menjadi lebih asri. Di sini juga ada spot foto loh, seperti ikon gedung South Quarter yang bekerja sama dengan Coca-Cola sampai area seperti sangkar burung. Yang mana spot ini jika kita mengambil foto di situ akan menampilkan view gedung South Quarter itu sendiri. Tidak hanya ada gedung office saja di sini. Di sini pun juga ada berbagai macam tenan makanan serta minuman yang bisa pengunjung dan karyawan office building nikmati saat makan siang ataupun sore pulang kerja. Mulai dari coffee shop hingga bakery shop. Di sini tidak melayani dine-in di selama pandemi ini. Jadi mereka masih bisa take away. Lalu kita lanjut ke lantai dasar South Quarter. Di lantai dasar ini terdapat beberapa resto cepat saji yang mereka punya, yaitu ada Acacia yang menawarkan makanan khas Indonesia, Carl's Junior dan Wingstop dengan makanan andalan mereka, serta masih banyak lagi tenan-tenan makanan dan minuman yang ada. Jika pengunjung ataupun karyawan South Quarter ingin belanja ataupun para karyawan office building malas untuk mampir ke supermarket, di sini pun sudah tersedia supermarket yang ada untuk menyediakan makanan, minuman, serta kebutuhan rumah tangga yang kalian butuhkan. Jadi kalian tidak perlu jauh-jauh ataupun harus mampir terlebih dahulu ketika pulang kerja. Karena di sini semua sudah ada. Lalu sebelum saat pandemi ini, di lantai dasar pun sering mengadakan live music setiap hari Jumat. Biasanya program ini disebut dengan Friday Cushion. Beberapa artis pernah ada yang mengisi acara di sini loh setiap Jumat, seperti BCL, Vidi Aldiano, Kahitna, dan lain-lainnya. Lalu di gedung ini juga ada kantor cabang dari beberapa bank di setiap towernya, seperti CMB Niaga, Mandiri, BNI, dan BCA. Pokoknya di gedung ini sudah lengkap untuk gedung kategori perkantoran serta mall. Lalu ini adalah beberapa foto yang diambil di area South Quarter. Bagus-bagus kan view-nya? Yuk coba datang ke South Quarter, pasti. Welcome to my video, my first video. Yeay. Oke, ini video
review makanan. Video pertama gue nge-review makanan yaitu adalah tentang makanan berbau Jepang. Kebetulan salah satu fast food, sebut aja ya namanya McD itu ada menu baru yaitu seasonal Jepang, Taste of Jepang namanya. Di sini gue sudah pesan burger fish fillet with nori and yakiniku Japanese sauce. Karena gue pesen yang fish, gue dulu udah pernah pesen yang chicken, cuman gue kali ini mau nyobain yang fish. Dia beberapa kali udah ngeluarin Taste of Jepang, cuman kali ini gue mau nyobain fish. Lalu di sini gue ada, ini udah gue shake ya sebelumnya, kentangnya yang sama ada gue sama ini bumbu spicy norinya, semoga rasanya memuaskan. Lalu di sini ada fast food kedua yaitu dari Hokoka Bento, yaitu ada takoyaki sama chicken tofu. Oke, mari kita langsung aja kita coba. Berhubung takoyakinya tadi udah gue cobain sampai gue laparnya ya, jadi gue buka aja, gue makan deh 1, 2 malah. Di settingnya lama banget. Sini ada takoyakinya, di sini udah ada sausnya, saus khas Jepang. Lalu gue lupa namanya apa, pokoknya ini dari kentang alam ya. Kalau saat panas kita taburin itu bisa bergerak langsung sendiri. Awal sih gue pernah ngeliatnya kok bergerak sendiri, ternyata itu. Kita cobain takoyakinya. Bentuknya standar, ini isinya 5 yang gue pesen. Dia tuh ada 2 varian, ada isi 5, ada yang isi 6 atau 8 gitu, itu beda-beda. Kalau isi 8 dia ada 2 saus, ada yang mentai, ada yang biasa, ada yang original. Ini buat pesen yang isi 5, terus yang sausnya biasa. Cobain ya, ukurannya terus tak. Ini yang gue suka, saus sama teksturnya nggak terlalu berasa karena dia ada daun bawangnya ke dalam. Terus isinya itu macam squid atau cumi ya, cumi terus sama nasi, gue lupa. Terus udah gitu dan bawangnya yang berasa, jadi bau tepungnya nggak jadi kalah gitu. Yang potongan squid atau cuminya ini dia kecil, karena gue beli dulu di pinggir jalan. Dia itu potongannya gede-gede dan itu rasanya menurut gue lebih enak dibanding ini. Tapi ini oke sih untuk ukuran fast food macam ini dengan harga yang under 50.000 ini oke lah. Oke, di sini gue punya minumannya, berhubung gue punya simpenan 1 liter Starbucks dan ini masih berbau dengan Jepang. Ini udah gue tuang ya. Ini Emerald Green Tea Latte. Kan Jepang itu identik dengan green. Nah, pas banget gue punya green tea latte. Oke. Dia lebih berasa green tea-nya dibanding karena ada yang green, ada yang lebih cenderung creamy gitu, banyakan susu dibanding sabuk creamy. Oke, kita lanjut aja. Taste of Jepang seasonal McD. Gue nggak tahu di Jepang ada apa ya hari bulan ini. Oke, di sini isinya saus Jepang. Sausnya melimpah ya. Saus Jepang, fish fillet, lalu sama norinya seukuran ya standar lah ya. Di sini yang gue suka itu rotinya dia itu bentukannya macam roti bapau, empuk banget, beda sama roti burger dia yang reguler. Udah, semoga ya ada jadi reguler lah ya. Bosan ngurusin kalian sama pilihan burger yang itu aja di semua fast food. Pada seasonal adalah salah satu yang jadiin regulernya ya. Di sini ada sayurannya, ada lettuce, ada wortel. Kalau yang regulernya kan isinya pickle, terus atau timun atau tomat atau lettuce yang sedikit. Ini dia lebih banyak.
lettuce-nya dia radis ya. Oke, kita coba. Saus yakiniku-nya berbeda sama saus yakiniku di beef yakiniku atau udon ya. Dia lebih manis, bukannya gurih, karena dia mungkin berbeda sama burger kali ya. Jadinya dia dibikin agak manis. Cuman gue nggak tahu dia pakai saus, tapi pakai saus ya. Sausnya sih lebih nyatu ya kalau pakai saus. Saus McD yang manis-manis tapi pedas banget. Coba. Bener. Makanya udah pakai saus. Sausnya membantu itu semua. Oke. Norinya nih baru berasa deh pas tengah-tengah. Tadinya pas awal-awal mungkin karena lagi gampang lembek ya, jadinya nggak terlalu berasa gitu norinya. Ini pas udah tengah-tengah tadi baru ada bau-bau nori. Oke, kita coba. Sekarang kita cobain kentang shaker. Baunya sih bau nori. Tadi gue liat di bungkusnya sih warnanya warna merah. Cuma gue nggak tahu ya rasanya rasa nori atau rasa pedas atau dua-duanya. Ini dia punya rasa kayak bubuk cabe selewatan. Ngerti gak sih? Bubuk cabe yang cuma bubuk cabe yang bau seasoning gitu loh. Cuman set gitu doang rasanya. Norinya belum terlalu berasa, cuman baunya sih bau nori. Emang nggak terlalu nori banget. Masih kalah sama original sama kentangnya yang udah original banget. Sama masih pedas. Namanya kalau bisa dibilang nori spesial, ya bener sih spesial nori. Ambil dibentuk bubuk aja. Cuman lebih tipis lah norinya dibanding rasa pedasnya. Oke. Lalu setelah seret, gue mau makan sup. Di sini gue punya sup dari Hoka Bento. Kita buka. Di sini gue punya chicken tofu yang isi 2. Biasanya dia pakai untuk kuahnya itu ada dan bawangnya. Cuma gue nggak tahu ya air-air ini kenapa dan bawangnya itu nggak dipakein. Padahal itu yang bikin kuahnya ini lebih wangi, lebih enak lah pokoknya. Cobain ya. Ini dia bentukannya kayak macam tahu bakso di Indonesia. Ya, cuman kalau tahu bakso Indonesia kan dia pakai daging ya sama adonan aci atau apa gitu. Kalau ini dia ayam. Tapi gue chicken tofu say. Kita cobain. Untuk adonan ayamnya lebih berasa ayam ya. Kadang kan suka ada yang kadang lebih berasa adonannya atau ya pokoknya berbanding komposisinya tuh ada lebih banyak lah, jadi nggak berasa sama apa yang dia punya nama. Cuma kalau ini pas gitu dia balutan untuk ngebalut ke tofunya itu jadi nyatu gitu loh, jadi apa ya, perpaduannya jadi pas, nggak beda gitu, nggak jomplang rasanya. Kuahnya juga segar, cuma kayak kalau lebih enak dipakai daun bawang itu lebih segar lagi, lebih enak. Enak. Kalau panas, kalau misalnya kita angetin lagi, terus makan hujan-hujan,
chicken dan bawang sendiri. Di bawangnya bikin tipis-tipis kepala pokbet. Oke. Ini adalah review makanan gue yang pertama. Ini udah pertama, udah itu gue apa nggak semua gue. Kalau karena gue makanannya apa Indonesia makan sehari-hari. Jadi gue coba dulu. Overall semuanya enak, pasti semua makanan pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ada enak ada enggaknya. Nah semuanya ini menurut gue ya masih cenderung aman lah ya. Semoga nanti ini buat McD nih